Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan para asatizah, para guru Al-Mukarram, Ustaz Abdul Muti, Ustaz Haji Muhammad Ali, Ustaz Junaidi, Ustaz Nahari, Ustaz Muhammad Tawi, para asatiz, para guru lainnya, para orang tua, jamaah sekalian, majlis taklim malam Rabu rahimakumullah. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah Allah. Pagi yang baik, siang atau malam, pagi sampai siang sehingga malam ini kita dalam kondisi sehat walafiat, yang mudah-mudahan hadir kita, kumpul kita di majlis ini mendapatkan curahan rahmat, maghfirah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral jamaah rahim. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan di dalam kitab Subulus Salam. Kitab Subul Salam ini dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Adalah pengarang kitab ini yang mudah-mudahan dari apa yang kita kaji, kita bahas bersama ini menjadi satu amalan bagi kita semua dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kitabul Jami, kitab Jami, di dalam bahasan ini ada sitah, ada 6 bab. Yang salah satunya adalah bab ini membahas tentang babul adab, tentang adab, atau lebih tenarnya saat ini disebut dengan etik atau etika. Sehingga kita semua itu dituntut untuk beretika dimanapun kita berada. Termasuk pimpinan-pimpinan kita harus punya etika yang baik, punya etik yang bagus. Dalam literasi ataupun dalam konteks adab ini biasa konotasinya atau tidak jauh berbeda dengan apa yang kita kenal dengan akhlak. Kalau akhlak konotasinya ada 2. Ada akhlak yang baik, yang tidak baik, yang kita kenal dengan akhlakul karimah ataupun akhlakul mahmudah. Ada juga dikenal dengan akhlakul mazmumah dan akhlakus sayyi'ah, akhlak yang baik dan akhlak yang tidak baik. Tetapi kalau adab biasanya konotasinya dengan hal yang positif saja. Misalkan adab ta'lim, adab sholat, adab makan, adab tolabul ilmi dan lain sebagainya. Itu adab. Maka bahasan di sini terkait dengan adab dari hadis yang disampaikan dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak dari seorang muslim kepada muslim yang lainnya ini ada
idza laqitahu fasallim alaihi. Idza laqitahu, manakala kita berjumpa bertemu dengan muslim yang lain, fasallim, maka ucapkanlah salam alaihi kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu, manakala kita mendapatkan satu undangan, satu undangan ya. Manakala kita diundang oleh orang lain yang muslim, fa'ajibhu, maka tunaikanlah undangan itu. Wa izastan sohoka pansohu, dan manakala kita dimintakan satu nasihat, satu saran, satu pendapat, pansohu, maka berilah saran itu, berikanlah nasihat ataupun pendapat itu. Wa idza atasya fahamadallah fasammithu, dan jika seorang muslim dia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah fasammithu, maka lalu doakanlah. Wa idza maridha fa'udhu, jika ada seorang muslim itu adalah sakit, fa'udhu, maka jenguklah. Wa idza mata fattabi'hu, jika ada orang yang meninggal dunia maka hantarkanlah jenazahnya sampai ke kuburan. Nah, ini adalah hak muslim dengan muslim yang lainnya. Ini kita ya. Hadis riwayat Muslim. Dikatakan ya, bahwa di dalam riwayat lain dikatakan wa idzan tasahoka pansahu, ini tidak termasuk daripada bagian ini, tapi dikatakan cuma ada 5. Ini hadis yang diriwayatkan dari pendapat yang lainnya ya. Dari mana itu pendapatnya? Ini hadis yang disampaikan oleh riwayat khamsah ya, atau riwayat yang lainnya. Di sini tidak dinyatakan hadis dari siapanya. Wa idzan tasahoka wansahu ya, ini tidak masuk dalam hadis ini. Tetapi secara umum wal hadisu dalilun ala anna hazihi huququl muslim alal muslim. Hadis ini merupakan satu dalil bahwa hak antara muslim dengan yang muslim lainnya itu ada 6 ya. Kita Pak sebagai seorang muslim, teman kita muslim, maka antara kita dengan teman kita yang muslim ini ada hak, ada kewajiban di situ, ada timbal baliknya. Sama halnya dengan kita sebagai suami dengan istri, ada kewajiban suami berarti haknya istri. Kewajiban istri berarti haknya untuk suami. Nah, begitu juga antara kita sesama muslim, ada hak, tentunya juga ada kewajiban. Nah, maka di sini yang disampaikan adalah tentang masalah hak saja. Wal muradu bil haq, yang dimaksud hak di dalam pembahasan di sini adalah ma la yanbaghi tarkuhu. Ma artinya satu sikap atau satu perbuatan, la yanbaghi yang tidak boleh ditinggalkan. Nah, jadi harus dikerjakan ya. Wa yakunu fi'luhu imma wajiban aw manduban nadban muakkadan syabihan bil wajib. Baik pekerjaan itu menyangkut tentang hal yang wajib ataupun barangkali yang terkena dengan satu hal yang wajib ataupun yang mandub. Mandub ini jika di sini katakan mandub muakkad, sunah yang sangat dianjurkan. Syabihan ini menyerupai. Kan ada kata man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai tentang satu kaum maka dia bagian yang dari kaum itu. Syabihan bil wajib artinya mendekati ataupun menyerupai pada perkara yang wajib. Nah, maka allazi la yanbaghi tarkuhu, maka perkara itu ataupun sikap itu, perbuatan itu jangan sampai ditinggalkannya. Nah, ini 6 hal ini merupakan hak di antara kita. Fal ula assalamu alaihi inda mulaqatihi ya. Maka kita nih mengucapkan salam inda assalamu alaihi, mengucapkan salam kepada orang lain yang sesama muslim inda mulaqatihi, ketika pertama kali ataupun memulai kita bertemu dengan seorang lainnya. Nah, ini anjuran kita yang sekarang ini jarang kita lakukan. Anjurannya seperti ini Pak, manakala kita berjumpa dengan seorang kawan kita, seorang sahabat kita, seorang siapapun yang dia beragama Islam, maka ucapkanlah salam.
Mana dalilnya tadi yang di atas hadis di atas tadi, idza laqitahu fasallim alaihi, jika Anda bertemu dengan sesama muslim fasallim alaihi, maka ucapkanlah salam kepadanya. Nah, maka wal amru dalilun ala wujubil ibtida'i bis salam. Ini dalil merupakan wajibnya memulai salam ketika kita bertemu dengan orang lain. Tuh. Maka ini harus kita biasakan, Pak. Kalau enggak kita biasakan rada berat. Bahkan katanya kalau kita ngucapin salam assalamualaikum so alim, tuh. So Islam, so muslim banget gitu kira-kira. Nah ini jarang kali kita ini memulai ketika berjumpa dengan orang lain assalamualaikum. Biasanya kita salam itu kalau kita pulang ke rumah, masuk kerja, ataupun bertemu dengan teman yang memang sudah menunggunya gitu. Dan kadang-kadang kita berpapasan dengan orang lain ini salah, jarang sekali. Bahkan di tempat-tempat umum saja, misalkan kita dalam acara satu pertemuan, kita baru datang, kita jarang mengucapkan salam, langsung nyelonong aja masuk. Dan bahkan anjurannya manakala kita bertemu dengan siapapun, memulai ucapan itu adalah bisalam dengan mengucapkan salam. Ini wajib di dalam satu pendapat di sini ya. Illa annahu nukila Ibnu Bar, kecuali dari hadis yang dinukilkan oleh Ibnu Al-Bar wa qairuhu dan yang lainnya, annal ibtida'i bisalam sunnah ya, bahwa mengucapkan salam ketika memulai mengucapkan salam ketika berjumpa dengan orang lain itu hukum aja adalah sunnah, wa anna raddahu fardun, tetapi menjawabnya adalah wajib. Nah, jadi ini yang sebagaimana kita pemahaman kita, mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawabnya hukumnya adalah wajib. Maka kalau ada orang siapapun di antara kita mengucapkan salam, kita wajib tuh menjawabnya assalamualaikum, waalaikumsalam itu. Bahkan di dalam hadis lainnya di sini dikatakan inna afdhalal a'mal, itu amal paling afdal, yang paling utama apa itu? It'amut ta'am, kasih makan sama orang miskin, kasih makan orang yang membutuhkan makan. Wa taqra'us salam, dan mengucapkan salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif, pada orang yang dikenal, wa ala man lam ta'rif, walaupun dan juga pada orang yang tidak dikenal. Jadi kepada siapa saja, baik kita sudah kenal ataupun belum kenal, kita ucapkan salam. Biasanya kita kan ngucapin salam hanya orang yang kita kenal aja, apalagi sama teman kita tuh kita ucapin, tapi sama orang lain enggak. Nah, bahkan di sini perintahnya orang yang dikenal maupun yang tidak kita kenal sebelumnya. Nah, ini anjurannya seperti itu. Kenapa demikian kita mengucapkan salam? Karena salam itu adalah merupakan satu kalimah thayyibah, kalimah yang baik. Bahkan di sini dikatakan wassalamu ismun min asma'illah ta'ala. Salam itu satu nama daripada namanya Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi, dengan satu ucapan maknanya adalah assalamualaikum, keselamatan bagi Anda, antum fi hifzillah, antum kamu semua di dalam penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Doa ya. Salam itu artinya doa. Maka ucapkanlah salam karena kita didoain. Kita ucapkan salam, kita mendoakan, dan kita pun dibalas dengan ucapan salam tadi, kita didoakan. Jadi saling doakan. Jadi maknanya adalah antum fi hifzillah. Kalian yang mengucapkan salam itu saling mengucapkan, saling mengucap dan menjawabnya adalah di dalam penjagaannya, perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Kama yuqalu, juga dikatakan Allahumma ma'aka, berarti Allah bersama Anda gitu ya. Wakila, dan juga dikatakan di sini assalamu bima'na assalamah. Jadi salam itu maknanya adalah apa? Assalamah. Apa itu? Keselamatan. Ayat salamatullah mulazamatun laka. Keselamatan dari Allah tercurah pada Anda. Nah, ini salam. Makanya ini merupakan satu anjuran, satu perintah dari Nabi bahwa kita itu senantiasa untuk mengucapkan salam. Itu hak di antara kita sesama muslim, yang pertama. Lalu yang kedua, wasaniyah idza da'aka fa'ajibhu. Jika kita diundang, Pak, diundang apa aja lah. Diundang makan, diundang walimah, ya pesta pernikahan, diundang untuk hadir acara pertemuan,
apa kita lakukan? Fa'ajibhu, maka kita harus menunaikan undangan itu, ya. Di sini dikatakan undangan itu walimah. Al walimatu wajibah, ya. Undangan walimah itu kita datangnya, innaha fi da'wal walimah wajibah, ya. Sesungguhnya undangan walimah ataupun acara pernikahan itu wajib. Kalau kita kadang-kadang memang wajibnya insya Allah, ya. Insya Allah itu insya Allah kayak buat mainan. Sebetulnya undangannya yang wajib tapi kondangannya nggak wajib, Pak, gitu. Nah itu rada beratnya di situ. Jadi datangnya kita wajib, kondangannya sebetulnya udah nomor 2. Yang penting datangnya dulu, undangan memenuhi undangannya dulu. Cuma kita kadang-kadang kalau cuma datang doang kan nggak enak, ya. Karena memang udah tradisi di kita, udah kebiasaan di kita. Tetapi Islam sebetulnya bukan ke situnya, datang undangannya itu memenuhi undangannya, begitu. Nah, maka kita tinggal siasati dah bagaimana siasat kita supaya kita dapat memenuhi undangan tersebut. Jangan sampai kita enggak ada halangan apapun, kemudian kita tidak menyampaikan ketidakhadiran kita, tapi kita tanpa ada kabar sedikit pun. Nah, karena ini di sini katakan innaha fi da'wal walimah wajibah, ya. Undangan untuk acara-acara resepsi pernikahan ini di dalam hadis ini adalah wajib. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, wasalisa izan tasohoka fasohu, ya. Jika ada orang yang meminta nasihat, minta saran, minta pendapat sama kita, karena mungkin dianggap orang yang mampu memberikan solusi daripada persoalan yang dihadapi, maka tunaikanlah ataupun maka laksanakanlah atau berikanlah dia nasihat ataupun saran. Nah, berarti kalau ada orang minta nasihat sama kita, minta saran, minta pendapat sama kita, dianggap orang yang mampu untuk memecahkan suatu persoalan yang sedang dihadapi. Jangan sampai enggak saya kagak mau, saya kagak bisa. Jangan begitu, udah apa saja yang kita bisa karena dia udah percaya sama kita. Nah, ini kan hadis yang sampaikan bagiannya seperti itu. Jadi wa idzan tasoha wa izastan sohaka pansahu wa izastan sohaka pansahu. Jika ada orang yang meminta saran, minta pendapat, minta nasihat, maka pansahu, maka berikanlah satu nasihat, berikanlah satu saran, berikanlah satu masukan. Nah, ini yang ketiga. Lalu yang keempat, wa idza atasha fahamidallah. Jika ada orang bersin lalu dia mengucapkan alhamdulillah, fasammithu, doain. Nah, kadang-kadang kita bersin, apa jawabannya? Dehem, lalu kita jawab puhem. Wah, macam-macam itu. Itu bukannya anjuran Islam, bukan ajaran kita, Pak. Maka kalau kita bersin, jawab alhamdulillah. Itu yang bersinnya. Kalau dia mau jawab mengucapkan alhamdulillah, kalau kagak ucapkan alhamdulillah ya udah kita jangan doain, karena di sini katakan siapa orang yang mengucapkan bersin, di antara kita yang mengucapkan bersin, ya. Lalu dia mengucapkan hamdalillah, mengucapkan alhamdulillah, lalu kita jawab apa? Fal yaqul yarhamukallah, yarhamukallah. Lalu dijawab lagi oleh kita yang bersin, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Itu jawabannya. Saya ulang lagi, ketika kita bersin kita ucapkan alhamdulillah. Orang yang mendengar bersin kita maka mendoakan dengan doanya yarhamukallah. Lalu didoakan lagi oleh orang yang bersin tadi, dijawab dengan ucapan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, ini jadi saling mendoakan. Itu indahnya Islam seperti itu. Sampai bersin saja, Pak, diatur, ya. Diatur dalam Islam. Jangan kita keluar yang macam-macam dah. Nah, ini saling mendoakan, luar biasa Islam itu mengatur tentang masalah bersin saja sampai saling mendoakan. Alhamdulillah orang yang bersin, kemudian yang mendengarnya yarhamukallah, dijawab lagi oleh orang yang bersin yahdikumullah yuslihu balakum. Nah, ini udah biasainlah sama kita. Itu yang keempat. Lalu al-khamisah yang kelima, wa idza marada fa'udhu. Kalau ada orang yang sakit, ya. Siapakah yang sakit? Apakah saudara kita, tetangga kita, rekan kita, sahabat kita? Maka fa'udhu, jenguk.
Karena orang yang sakit itu akan tambah cepat sembuhnya kalau ada orang yang jenguk. Tapi jengukin jangan nakut-nakutin, wah ini nyakit udah parah banget nih, deket lagi mati. Jangan, wah repot kalau kita kasih dia, tambah down aja dah. Ya. Kasih motivasi, wah alhamdulillah ntar juga sehat, doain ya, sabar. Ya dia kasih doa lah, kasih doa yang baik-baik aja, yang enak-enak aja. Jangan malah nakut-nakutin. Lah orang sakit malah dikasih takut-takutin yang kayak gitu, tambah down ya, tambah penyakit akhirnya dia, tambah wah kagak harus tambah ini dia kepikiran mati akhirnya. Nah makanya kita anjurannya adalah siapapun orang yang sakit fa'udhu, jenguk ya, jenguk. Ini motivasi. Jangankan orang lain, kita ngebayangin pada diri kita nih, kalau lagi sakit dijenguk sama orang yang seneng banget rasanya. Lagi dikasih saran-saran, dikasih nasihat-nasihat, dapat dikasih doa-doa, enak rasanya. Maka kalau di rumah sakit seperti rumah sakit haji itu ada yang namanya rohaniwan. Ya, rohaniwan itu keliling. Saya pernah jadi rohaniwan di rumah sakit Marinir Cilandak. Jadi suruh ngunjungin orang sakit, terus di situ kita kasih motivasi, kita kasih doa-doa. Nah, supaya apa? Tambah dia percaya diri untuk dekat kesembuhannya. Nah, itu. Jangan ya, ini sebagian daripada doa juga, doa batin, doa yang tidak di luar medis maksudnya. Nah, makanya itu penting bagi kita. Kalau kita punya saudara, keluarga, sahabat, kerabat dan siapapun orangnya, maka fa'udhu, jenguklah. Ini yang kelima ini di antara kita merupakan satu hak. Lalu yang terakhir as-sadisah yang wa iza mata fattabihu, kalau ada orang yang meninggal dunia di antara kita kaum muslimin, maka anterin jenazahnya sampai kuburan. Jangan cuman takziah doang, habis takziah udah pulang. Kalau kita ada waktu takziah kemudian kita nyolatin, anterin sampai kuburan. Maka kata Nabi, orang yang sampai mengantarkan sampai kuburan itu akan mendapatkan pahala berapa? 2 kirot. 2 kirot itu 1 gunung Uhud. 2 kirot berarti 2 gunung Uhud. Nah luar biasa nih. Dari mulai selesai dari awal sampai akhir kita mendapatkan pahala 2 kirot. Ya. Makanya pahalanya gede. Maka tim padu kifayah sebetulnya pahalanya gede itu. Asal dia ikhlas, tulus. Ya. Mudah-mudahan pada ikhlas gitu. Ya. Selain dapat pahala, dapat yang lainnya gitu. Yang penting ikhlas. Ya. Nah ini hak di antara kita sesama kaum muslimin. Nah, hal-hal seperti inilah yang bagian daripada etik ya, bagian etika, tata krama ataupun dari moral kita. Karena Nabi juga diutus ke alam dunia ini liutamima makarimal akhlak. Jadi untuk menyempurnakan akhlak. Etika itu mirip dengan etika mirip dengan akhlak atau dengan adab. Nah, inilah bahasan yang pertama tentang masalah adab di dalam kitab Subulus Salam. Ya. Ini jamaah sekalian, mungkin sampai sini. Jika ada yang ditanyakan, monggo silahkan. Kalau enggak, tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya mengenai salam. Salam yang mengucapkannya itulah sunat, yang jawab wajib. Terus ini ada orang Medan agamanya Kristen. Selalu saya lewat dia memberikan salam. Kita jawabnya bagaimana tuh Ustaz tuh? Nah ini Ustaz. Soalnya dia tinggalnya di depan masjid. Asal kita lewat, assalamualaikum. Kita bagaimana jawabnya ya? Dia selalu begitu. Nah ini tolong dijawab Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Orang non muslim ngucapin salam sama kita karena dia menghormati kita. Dia tahu kita itu bukan hanya Islam tapi Pak Haji. Ya. Sehingga ketika berjumpa dengan kita dia pasti ngucapin salam. Kira-kira perlu nggak dijawab? Non muslim baik Kristen, Hindu, Buddha dan lain agamanya, dalam bahasan di sini hak muslim dengan muslim yang lainnya. Berarti kalau dia bukan muslim, nggak ada hak kita untuk
menjawab begitu. Kan hakul muslim alal muslim, situ yang salah satunya tadi adalah idza laqitahu fasallim. Jika kita berjumpa, jika kita bertemu, maka ucapkanlah salam gitu. Nah, sehingga tadi tidak ada hak, ya terserah mau dijawab monggo, enggak juga enggak apa-apa karena enggak ada hak gitu. Ya. Sekedar menghormati ya silakan saja. Tapi dia tujuannya baik, mendoakan, dan saya yakin dia pun nggak paham tuh. Salam itu apakah hanya sekedar ucapan orang Islam atau ada makna yang terkandung di balik itu? Sebetulnya biasanya nggak terlalu paham kalau mereka gitu. Yang penting karena udah biasa dilakukan oleh orang Islam maka ucapkan salam. Nah itu intinya dia menghormati dengan ucapan tadi, menghormati oh ini Pak Haji, oh ini sering ketemu dia orang baik, maka dia ucapkan salam. Adapun menjawabnya tadi sekali lagi, kalau di antara kita sesama muslim ini ada di sini dikatakan mengucapkannya adalah sunnah, menjawabnya adalah wajib. Tetapi bagi kita karena dia adalah bukan non muslim, maka tidak termasuk dalam kategori menjawabnya adalah wajib gitu. Karena tadi hak muslim dengan muslim. Jadi seperti itu. Ya, silakan. Ada. Ya kalau nggak ada ya kita tutup, kita akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ini menjadi satu pemahaman dan tentunya pengamalan bagi kita dalam kehidupan kita. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.